Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Beda dari biasanya, hari ini aku bakalan review bakeware nih buat teman-teman. Kira-kira sebagus apa ya bakeware ini? Semuanya kurangkum dalam cerita Bunda. Berawal dari aku tuh pengen bikin kue ulang tahun gitu ya. Kadang pengen buat suami, pengen buat anak gitu ya. Ya walaupun aku tuh males gitu ya, males masak atau males bikin kue, tapi kadang-kadang tuh ada aja kepengen gitu ya, pengen bikin ini gitu. Terus kadang lihat scroll di IG gitu ya. Kadang pas ngeliat kayak wah ini kayaknya lucu nih, ini kayaknya bagus nih, kayaknya bikin kuenya gampang ya gitu, coba gitu. Nah akhirnya aku belilah alat ini gitu ya. Aku juga searching gitu ya, dan sebelumnya tuh aku beli bakeware yang memang ya biasa aja gitu ya, yang warnanya tuh apa sih namanya, warnanya tuh silver gitu loh, yang biasa, yang murah-murah gitu ya. Terus kendalanya adalah itu tuh lengket teman-teman ya, cepet lengket dan cepet apa ya namanya, kayak berjamur gitu loh teman-teman. Jadi di pinggir-pinggirnya tuh berjamur, terus karatan juga teman-teman ya, cepet banget karatan. Padahal aku nyimpennya tuh ya biasa aja. Terus aku nyimpennya kalau misalnya udah dicuci ini langsung dikeringin terus disimpan, tapi tetap aja itu tuh karatan lama-lama, karena memang ya harganya juga murah gitu ya teman-teman. Terus akhirnya sampai aku searching di marketplace dan nemulah ini ya, bakeware dari produknya Maxim ya teman-teman nih, kayak gini. Dan ini tuh sebenarnya ada beberapa tahapan buat loyangnya gitu. Jadi dari tahap yang kecil sampai yang besar tuh ada teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pilih sendiri mau yang berapa senti butuhnya. Ada yang 20 cm, 25 cm, 30 cm gitu ya kuenya gitu. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya pengen bikin kue kayak kue ulang tahun gitu ya, mau yang di tingkat-tingkat tuh bisa teman-teman gitu. Terus ini juga ada beda-beda ya teman-teman. Ini kan yang aku pakai tuh yang circle ya, yang bulat. Ada juga yang kotak gitu. Nah, senangnya lagi aku tuh kenapa tertarik beli ini, karena ini tuh bisa dibuka juga teman-teman ya. Nih. Tuh. Jadi dibuka, langsung deh kebuka gini. Tuh. Ya kan, ini bisa dibuka ya. Atau teman-teman nanti bisa membukanya dari bawah gini juga bisa ya. Ini bisa digedein gitu. Jadi pas bikin kue tuh nggak takut kuenya hancur gitu. Biasanya kan kalau bikin kue bagi pemula itu sering banget, aku ya, aku juga ini pengalaman aku ya, sering banget takut kuenya tuh pas dibalikin hancur, karena memang biasanya tuh kayak gitu. Apalagi kalau kuenya tuh nggak dilapisin sama butter, biasanya kan dilapisin dulu butter terus tepung terigu gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak dilapisin, kadang-kadang yang dilapisin aja kadang-kadang masih gagal, gimana yang nggak dilapisin gitu ya. Dan beberapa kali aku tuh bikin kue sama mama aku itu tuh gagal, pas dibalikin gini tuh kuenya tuh wah hancur deh kuenya gitu ya. Nah kalau pakai ini tuh ya meminimalisir ya teman-teman, jadi si kuenya nggak hancur, tetap satu gini. Dan ini juga multifungsi. Kenapa aku pilih yang round gini? Karena ini nanti bisa bikin pizza juga. Karena aku suka pizza, anak-anak aku juga senang pizza gitu ya. Jadi ini layangnya bisa dipakai buat bikin pizza juga gitu. Terus pas beli ini tuh ini udah free ya nih. Udah free. Jadi dapat sendoknya juga. Terus di sini kalau misalnya teman-teman mau pakai lagi nih, tinggal kecilin lagi. Terus ini masukin sini. Teman-teman. Nah, sekarang aku bakalan bahas buat feature-featurenya ya teman-teman ya, dan cara penggunaannya kayak gimana. The Maxim Non-Stick ya bakeware, ini bahannya itu dari carbon steel ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya tuh, bahannya sebagus ini dong, dari carbon steel. Dan menurut aku dengan bahan kayak gini insya Allah nggak bakalan karat ya teman-teman gitu. Terus ini bisa di oven ya, dimasukinnya di oven, jadi bukan buat di kukusan, bukan buat juga disimpan langsung di kompor gitu, bukan. Dan ini tahan sampai
aman ya, aman sampai suhu 230 derajat ya, ini aman. Biasanya kan kita kalau bikin kue suhunya 180 gitu ya, paling besar ya biasanya 200 ya, jadi ini masih aman teman-teman. Nah terus ini untuk ini penggunaan dan perhatian gitu ya. Di sini ada use and care-nya. Dia untuk penggunaannya sendiri better kalau misalnya teman-teman bikin kue gitu ya, sebelumnya diolesin dulu sama butter ya, terus pakai tepung terigu sih biasanya kalau aku gitu, biar enggak lengket ya. Terus udah itu jangan pernah simpen si bakeware ini tuh di atas kompor atau misalnya dimasukin buat ngukus-ngukus gitu, ini kurang bagus ya teman-teman. Terus ini juga nyucinya harus hati-hati juga ya, jangan digosok takutnya ini kelupas. Nah terus ini jangan menggunakan benda tajam juga. Biasanya kalau misalnya kita mau potong kue atau apa gitu, jangan pakai pisau-pisau, takutnya ini klopek-klopek. Tapi pakailah yang bahannya tuh sama ya, ini bahannya kan kayak plastik gitu ya teman-teman, tuh silikon, bahannya silikon gitu, jadi ini aman ya kalau kita mau potong-potong kue atau mengambil kue gitu ya. Pokoknya udah dikasih stoknya. Nah terus ini di sini juga udah dikasih tahu sih, use silicone, nylon or wooden utensil. Jadi utensilnya atau spatulanya harus yang silikon atau nilon atau wooden atau yang kayu gitu ya teman-teman. Nah terus ini sebelum dibersihin, misalnya kan habis bikin kue gitu ya teman-teman, habis bikin kue terus bikin kuenya tuh kan baru diangkat gitu ya, baru diangkat panas, terus dibuka gitu ya kuenya, teman-teman jangan langsung dicuci ya, jangan langsung kena air karena itu tuh bahaya. Itu yang sering rusak tuh produk-produk tuh kayak gitu, teman-teman harus diamin dulu di suhu ruangan gitu. Jadi kalau misalnya produknya ini udah nggak panas, udah adem kayak biasa, baru udah bisa dicuci gitu ya teman-teman. Jadi sama sih kayak yang lain, kayak misalnya teman-teman kalau mau nyuci tempat beras misalnya gitu, wadah beras itu juga sama ya teman-teman. Teman-teman mau nyuci sesuatu yang panas, panci gitu, kalau bisa jangan dulu dicuci atau jangan dulu dikenain air sebelum adem gitu ya. Jadi ya emang diademin dulu gitu ya di suhu ruangan kalau bisa. Nah terus di sini recommended to hand wash in warm soapy. Jadi soapy water and dry thoroughly before storing. Jadi ini recommended banget dia buat dicucinya itu di air hangat ya teman-teman ya, di air hangat. Terus kalau bisa airnya jangan terlalu dingin, terus dikeringin ya, keringin sebelum teman-teman simpen gitu, biar nggak berjamur dan juga berkarat gitu ya tentunya teman-teman. Jadi setiap pemakaian biasanya kan yang paling mager itu kalau bikin kue, apalagi yang loyangnya tuh yang kecil-kecil gitu ya, itu yang paling mager adalah bersihinnya gitu ya. Habis dibersihin dicuci udah aja dikeringin biasa gitu, padahal itu tuh salah ya teman-teman. Kalau teman-teman misalnya udah cuci ya terus langsung dikeringin, walaupun dia belum kering, dilap aja, dilap kering gitu. Terus udah deh, habis dilap kering diangin-angin, habis diangin-angin udah deh selesai kayak gitu teman-teman. Nah gimana nih teman-teman yang mau bikin kue buat suaminya mungkin atau buat anaknya spesial gitu ya, teman-teman tertarik gak buat beli ini? Aku sih tertarik ya, karena aku pengen coba walaupun aku jarang masak gitu. Buat teman-teman ya yang mau tanya-tanya ini belinya di mana, langsung aja teman-teman cek link pembeliannya, karena nanti aku bakal cantumin link pembelian bakeware ini ya di deskripsi video ini tentunya. Dan buat teman-teman juga yang mau tanya-tanya nih, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like, comment, subscribe, aktifin juga loncengnya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.